Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah Inspeksi Las dan Teori NDT. Oke, di minggu ke-11 ini kita akan berdiskusi mengenai interpretasi radiografi. Oke, interpretasi radiografi, yaitu sederhananya cara membaca film radiografi ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Oke, ya sebagaimana kita tahu untuk inspeksi las itu banyak sekali cacat-cacat yang sudah kita pelajari, ya, kita pelajari waktu di inspeksi visual dan inspeksi lainnya ya. Ini adalah contoh-contoh yang sudah kita pelajari di sebelumnya. Oke, kita akan bahas satu persatu untuk jenis-jenis yang ada. Oke, kita mulai dari yang pertama ya, ini ya, dari crack. Oke, crack. Ya, crack jenisnya macam-macam. Ada longitudinal dan transversal. Kita akan bahas dua itu contohnya ya. Dan posisinya bisa bermacam-macam juga. Ada bisa di parent metal, ada di base metal, ada juga bisa berada di hash dan sebagainya. Oke, kita lihat contohnya. Ya, ini adalah jenis crack. Contohnya ini adalah yang berwarna merah ini. Ini adalah jenis crack dengan arah longitudinal dan letaknya ada di parent metal atau di base metal. Oke, terus kalau bawahnya ini termasuk jenis longitudinal, cuman letaknya ada di gold metal atau di logam las-lasan. Oke, di sebelah kanan sekarang ini adalah jenis crack yang arahnya adalah transversal, letaknya ada di gold metal. Terus yang paling bawah ini sebelah kanan ada namanya lamellar tearing. Oke, ini biasanya terjadi kalau semua ditarik ke atas, bawahnya ditahan ya. Seperti itu, ini lamellar tearing. Ya, sekarang bagaimana penampakannya kalau kita lihat di film radiografi? Kalau kita lihat pakai viewer filmnya, ini adalah yang kalau semua dia ada crack, nah ini akan terlihat. Oke, kita mulai dari transverse. Ya, ini arahnya transfer ya. Kalau lihat penampakannya seperti ini, adalah ini base metal, ini belt metalnya. Dia retakannya kayak gini nih, berbentuk sebenarnya area ya. Kalau retak itu biasanya area cukup ada lebar tertentu gitu. Cuman kalau kita lihat dari atas, maka bentuknya akan seperti garis. Nah, garisnya di sini bukan seperti garis lurus kalau crack. Dia agak sedikit agak tidak beraturan ya. Ini arah ini namanya arah transversal. Terus yang sebelah kanan ya jenis crack dengan arah longitudinal. Kita lihat di atas ini ada wet metal, terus di sini ada cracknya. Cracknya searah di arah las-lasan. Kalau kita lihat bentuknya cracknya dia memanjang dengan bentuk yang berserabut. Ya, itu adalah ciri-ciri dari retakan crack. Ya, berserabut ya, seperti itu. Bentuknya tidak lurus, tidak beraturan. Oke, itu ciri-ciri pertama. Oke, jadi kalau nanti kita lihat ada bentuk yang berserabut atau lurus tapi tidak beraturan, nah ini kita curiga itu adalah indikasi ke arah crack. Oke, indikasi ke arah crack. Nah, cuman nanti kadang-kadang antara yang seperti ini longitudinal dengan cacat film yang lain juga harus hati-hati ya. Kadang-kadang ada juga yang bentuk static mark yang mirip kayak gini juga, makanya kita harus hati-hati letaknya ada di mana dan sebagainya. Kita harus membuat aware, harus hati-hati di situ. Oke, berikutnya adalah namanya inklusi itu gitu ya, penyusupan gitu ya. Sekarang inklusi itu adalah ini ada base metal nih, terus di tengahnya ada las-lasan. Nah, sekarang ada yang namanya gas cavity ya. Nah, pori-pori gas pori-pori. Nah, ini kalau dia besarnya kurang dari 1,5 mili, kita bilang namanya gas por atau porositas dari gas ya. Ada yang bentuk single seperti ini, ada juga yang berkelompok atau kita bilang namanya cluster. Nah, ada juga nanti yang bisa berbentuk lebih besar dari 1,6 mili. Nah, kalau lebih besar gitu, itu namanya adalah blow hole. Ya, blow hole gitu, seperti ini. Terus, nah ada juga porositas yang dia patternnya atau bentuknya nanti seperti kayak tulang ikan ya, ini kayak tulang ikan seperti ini, namanya herringbone porosity. Ada juga kadang terjadi di bagian root. Nah, ini seperti ini, dia bisa memanjang gitu. Ini penampilan dari sisinya kelihatan bulat tapi bisa memanjang. Nah, kita bilang namanya root
piping. Bermacam-macam, cuman kita lihat biasanya kalau gas cavity dia berbentuknya normalnya berbentuk bulat. Terus apa penyebabnya dari gas cavity atau gas porosity ini yang terjadi atau blowhole ini terjadi? Pertama, kalau dia ngelasnya GMAW atau yang menggunakan gas shield, GMAW atau TIG atau GTAW yang dengan tungsten, biasanya dia kekurangan gas, terutama di GMAW ya. Kalau dia kekurangan gas pelindungnya, dia akan mudah terjadi porositas. Terus elektrodanya bekas ya, ada kontaminasi. Terus arc-length-nya atau busurnya terlalu besar. Terus bisa juga menggunakan flux elektroda ini SMAW yang sudah rusak. Dan kelembaban dari parent metal, makanya begitu kita ngelas biasanya kadang-kadang perlu sekali dilakukan pemanasan di base metal. Terus yang terakhir kadang-kadang terjadi juga karena arus dari pengelasannya yang terlalu rendah. Sekarang kita lihat keadaan realnya. Oke, nah ini porosity-nya berbentuk lubang-lubang gitu. Oke. Kadang beberapa orang kalau lihat lubang-lubang berkelompok ini agak sedikit gimana, ngeri-ngeri ya. Saya juga agak sedikit ngerasa. Tapi ya inilah contoh jenis dari porosity ya, ini cluster ini berlubang-lubang seperti ini. Ada juga root piping, dia kalau kita lihat nih dia berlubang panjang gitu. Nah ini ada lubang-lubang seperti ini. Oke, ini namanya root piping seperti itu ya. Nah sekarang lihat penampakannya di film radiografi. Oke, nah sekarang kita lihat nih kalau bentuknya cluster. Jadi lubang-lubangnya berkelompok. Nah ini contoh cluster porosity pada penampakan film radiografi seperti ini. Oke, jadi ini adalah gas-gas yang terperangkap di sana. Nah, ada juga yang tadi kita bahas seperti yang di atas, ada ini ya, herringbone atau kayak tulang ikan. Ini bentuknya ini kayak tulang ikan seperti ini. Ini porositas yang terjebak, bentuknya kayak tulang ikan. Namanya herringbone porosity. Oke. Ya, oke. Sampai di sini kita membahas mengenai crack dan porosity. Kita akan bahas mengenai inklusi yang lain di bahasan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.